Smart Viewers, selamat siang. Berjumpa kembali dalam acara Rumah Demokrasi bersama saya, Alin Aryestiani, bersama narasumber kami hari ini, Pak Marta Sanjaya, Pak. Smart Viewer, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2016, akan ada Ormas atau organisasi masyarakat yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi ini diperkirakan akan diadakan besar-besaran hingga mengajak 50.000 massa. Penyebab diadakannya demo ini adalah tindakan Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat ini, yang dikatakan menistakan agama atas perkataannya atau pernyataannya saat itu pada tanggal 27 September lalu apakah latar belakang ini apakah latar belakang di balik demonstrasi ini? Selengkapnya akan kita bahas siang hari ini bersama narasumber kita, Pak Marta. Ya. Pak Marta, terima kasih Pak sudah hadir ke studio Sama-sama. untuk mendiskusikan tentang hal ini, demonstrasi anti Ahok, Pak. Menjelang pemilihan kepala daerah 2017 kali ini sudah terlihat suasana bersaing antara calon-calon gubernur dan wakil gubernur, khususnya di DKI Jakarta. Suasana tersebut sampai saat ini masih terlihat baik. Menurut Pak Marta sendiri, persaingan antar calon ini akan tetap seperti ini sampai hari pemilihan nanti atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Kegiatan pilkada ini kan serentak, ya. Apalagi pada saat DKI dalam rangka memilih pemimpin baru, sebetulnya tokoh-tokoh yang ada itu ada yang memang sudah familiar dikenal di masyarakat dan ada yang belum. Ya. Nah, sebetulnya situasi itu kondusif sebetulnya, tapi karena ketidaknyamanan itu diusik karena masing-masing saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi bagaimana kekuatan mereka, bagaimana mereka berupaya agar masing-masing cari ingin menonjolnya sendiri-sendiri. Oke. Sudah terlihat Pak ada persaingan antara tiga calon ini atau? Dari nomor urut itu kita sudah lihat, udah kebaca, ya. Artinya dengan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Bagaimana nomor urut 1 yang di backup ya dengan partai-partai politik yang ada di DPRD sana, lalu dengan nomor urut 2 petahana, incumbent, lalu di nomor urut 3. Nah, mereka itu kadang-kadang melakukan sesuatu. Sekarang kan udah masa kampanye. Yeah. Bagaimana kampanye yang dia lakukan, belusukan yang dia kerjakan tidak memberikan satu gambaran, lebih mengarahkan pendekatan secara personal terhadap masyarakat dari orang-orang tadi, ya, balon 1, balon 2, dan balon 3. Dan bagaimana balon-balon tadi dia berupaya untuk memberikan hati nyamannya, sehingga pada saat pelaksanaan pilkada itu berupaya untuk mengumpulkan jumlah suara yang paling terbanyak, gitu loh. Sehingga ada yang masuk ke belusukan ke tempat satu perumahan, ada memberikan satu gambaran, tapi langkah-langkah yang diambil itu berupaya untuk lebih ada yang mengangkat image-nya mereka. Itu sebetulnya kalau menurut pemahaman saya itu standar pencitraan yang lebih dominan. Jadi sebenarnya pattern tersebut sudah pernah dijalankan oleh calon gubernur-gubernur sebelumnya, Pak? Iya, itu kan umum bersifatnya. Jadi nggak ada dasar daripada pola berpikir yang nyaman untuk bisa dinikmati oleh rakyat. Misal ngumpul di dalam satu gedung atau di dalam satu lapangan, ada alat musik, nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Adalah sesuatu hal yang memberikan satu bentuk kebahagiaan kepada masyarakat, tapi tidak memberikan cerminan bahwa visi dan misi kan masyarakat atau masyarakat DKI ini sendiri, calon pemilih itu kan berupaya untuk realita, fakta. Artinya misalnya bagaimana peluang kerja yang ada di DKI, apakah bisa menciptakan, atau bagaimana
ketentraman, kenyamanan, lalu keindahan daripada tata kota dan sebagainya. Problem yang terjadi kan selama ini sekarang tuh seperti banjir, lalu kebakaran, lalu kemacetan. Itu yang menjadi prioritas. Bukan artinya memberikan pengaruh kepada nanti kata orang Jawa bilang kan, masyarakat bilang apa namanya? Wani piro kata gitu kan. Wani piro. Nah, jadi itulah. Berbicara mengenai tadi kenyamanan, keamanan, dan ketentraman. Nah, kita balik lagi ke rencana demo besar-besaran pada hari Jumat, Pak. Tanggal 4 November ini akan diadakan oleh dua ormas ya, benar ya? Bagaimana pendapat Bapak Marta sendiri mengenai demo tersebut? Demo itu dalam undang-undang diperbolehkan. Dan tidak ada yang melarang. Asal ya, demo itu berdasarkan aturan dan ketertiban yang memang menjadi dasarnya. Sebab pada saat demo itu berjalan tertib, terus kondusif, terus keamanan, artinya pada saat kegiatan itu berlangsung tidak diperbolehkan dengan anarkis, ya. Dan masyarakat yang melakukan anarkis itu akan menerima risiko dan akibatnya apabila dia berbuat sesuatu kerusuhan dan sebagainya. Nah, pemerintah sendiri sedang berupaya memberikan satu lapis-lapis ya untuk menjaga keamanan, sehingga keamanan yang terjadi itu dari angkatan darat ya, ada kepolisian ya. Nah, dia mencoba untuk menjaga agar terhindar daripada anarkis dan SARA tadi. Nah, hal itulah yang perlu disikapi, sehingga apabila demo itu kan kalau menurut pemahaman saya penyampaian ketidaknyamanan dengan cara bagaimana orang menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa karena masyarakat sendiri merasa ketidaknyamanan yang dihadapi oleh dia dengan kasus-kasus yang ada. Kita akan lebih menjelaskan lagi mengenai kasus dan aspirasi masyarakat pada tanggal 4 November hari Jumat nanti setelah pariwara berikut. Tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih tetap bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih membahas mengenai demonstrasi anti Ahok ya Pak Marta. Kita akan membahas kembali Pak Marta untuk demonstrasi yang akan diadakan di hari Jumat 4 November. Kenapa harus hari Jumat nih Pak Marta? Nah, jadi sebetulnya hari Jumat itu kalau menurut pola berpikirnya orang-orang, pertama waktunya ya ada sholat Jumat. Lalu kemungkinan ibadah yang dilakukan itu bisa memberikan satu pemahaman solusi atau apa gitu. Tapi kadangkala hari Jumat itu suka dijadikan hari yang keramat terhadap apa yang dihadapi petinggi-petinggi itu. Misalnya kayak di KPK segala macam tuh. Orang langsung digongin pada saat penahanan. Andi Malarangeng semua itu semua Jumat itu. Iya. Keramat ya, Pak? Jumat keramat. Oke. Nggak ada filosofi tertentu kenapa diambil hari Jumat ya Pak? Sebetulnya sih kalau kita umum sih nggak ada filosofi secara lebih khusus bahwa itu sebetulnya dengan sistem perencanaan yang memang sudah dilakukan oleh mereka ormas-ormas tadi, sehingga dia pilih yang paling tepat karena kalau hari lain, Senin sampai hari Kamis, itu kan produktivitas orang bekerja itu tinggi sekali. Jumat itu kan separuh hari, jadi akhirnya lebih berkurang, sehingga di hari Sabtu udah waktu libur gitu, maka dia pakai di hari Jumat. Mengenai alasan ormas itu sendiri Pak, melakukan demo adalah bentuk kemarahan atau pencapaian aspirasi untuk menindak hukum Ahok atas pernyataannya atau perkataannya yang dikatakan dugaan menistakan agama. Apa pandangan Pak Marta mengenai hal tersebut? Jadi
Eh, sebetulnya gini, pada saat kegiatan itu berlangsung Ya. di Di Pulau Seribu. Pulau benar ya, Pak? Seribu, sebetulnya kan ada tim kehumasannya Ya. Pemda DKI Ya. yang meliput, yang mempublikasikan dan sebagainya. Nah, ada juga wartawan. Ya. Banyak media ya Pak? di Banyak sana ya? media sebetulnya di situ. Nah, bagaimana isi pemberitaan yang mereka liput tadi? Ya. Apakah isi pemberitaan yang diliput itu adakah dugaan yang dimaksud? Ya, kita pun tidak tahu. Ya. Karena kita melihat dari media publikasi tadi, apakah di koran itu sebetulnya tidak secara lebih detail, Ya. tidak secara lebih rinci. Nah, kita tahu bahwa kasus ini memblow up itu kan karena dari orang yang sudah mempublikasikan Di melalui media media sosial. Nah, media sosial itu kadangkala yang dilihat dari sekian banyak orang, Ya. kadang-kadang mereka ada yang memahami konteks media sosial itu seperti apa, yang dilihat dan dibaca dari banyak orang, tapi kadang-kadang ketidaknyamanannya dia terhadap figur pemimpin tadi itu sudah menjadi bumerang ditimpa dengan permasalahan ini. Maka ketidaksukaan itu akan lebih menambah lagi gitu lah. Harapan saya sih sebetulnya bahwa problem ini bisa diklarifikasi, bisa diselesaikan dengan cara hukum tetap berjalan, lalu tidak ada unsur saranya, tidak ada hal-hal yang agar hidup kita nih, bangsa dan negara kita nih tentram, aman, damai, nyaman lah gitu loh. Jadi dengan kegiatan besok itu di hari Jumat, dengan mengundang banyak orang, dengan ormas-ormas dan sebagainya, di mana ormas itu pun juga harus tahu. Artinya dia datang ke sana punya tujuan. Dia datang ke sana ada maksud dan tujuan, dan ada artinya pembelaan. Yang dia lakukan bukan hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak tahu problemnya. Gitu. Dan dari persiapan yang disiapkan oleh pemerintah, di situ persiapan keamanannya sudah sangat tinggi ya Pak. Dari Angkatan Darat, Kepolisian, dan lain sebagainya. Menurut Pak Marta sendiri, apakah tindakan ormas ini akan menjadi demonstrasi yang besar atau bentuknya seperti format demonstrasi biasa Pak? Kalau sudah melibatkan unsur banyak orang, itu keamanan harus dilapis-lapis. Ya. Yang akan didatengin dia itu kan dalam berorasi sepertinya di istana, ring 1. Maka pihak keamanan itu harus siap siaga, namanya siaga 1, untuk mengantisipasi agar apa yang terjadi itu jangan sampai merembet terhadap anarkis. Karena kejadian dulu Mei itu dengan melibatkan sekian banyak orang, kita kan nggak tahu apa yang akan kita terjadi. Maka pihak keamanan itu harus mengantisipasi dan harus mencarikan jangan sampai unsur sara, anarki dan sebagainya bisa terjadi. Sebenarnya dari demonstrasi tersebut ada pro dan kontra nih Pak. Di mana masalah ini sebenarnya kejadian ini ada yang pro terhadap tindakan ormas itu tersendiri, ada yang kontra terhadap tindakan ormas itu sendiri. Menurut Pak Marta, bagaimana Pak? Kalau yang pro dan kontra itu gini, kalau yang pro artinya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah terhadap petahana tadi. Ya. Tapi kalau kontra, ya, bahwa si yang ikut tadi, dia akan nggak merasa dampak terhadap latar belakang diri dia. Ya, kontra. Artinya ngapain sih ngikut kan? Ya, bagaimana sih nggak tahu persoalannya. Lalu kalau dia panas-panasan dan sebagainya, artinya solidaritas itu dengan pro itu tinggi. Tapi kalau yang kontra itu dia merasa bahwa sesuatu hal yang lebih penting itu ada ketimbang datang berorasi, duduk, makan,
terus berbicara, dengerin orang berbicara. Dari sisi kita berpikir bagaimana konsep hidup ini. Hidup ini kan memang memerlukan sesuatu. Artinya kalau memang mungkin kita datang duduk dan melihat sesuatu yang tidak ada bermanfaat, itulah yang dilihat dari sisi kontranya. Kalau yang pro-nya itu memang mengukur daripada manfaat dari apa yang dilakukan petahana, itu ada sesuatu yang keliru. Maka mereka-mereka ini yang ikut, yang pro tadi itu meluruskan, harus dikawal, diproses. Kalau memang salah di dasar hukumnya, terus masuk ke proses hukum, jangan sampai terabaikan karena negara kita negara hukum. Jadi semuanya harus ditegakkan kayak Pak? Iya. Oke. Kita akan membahasnya lagi Pak setelah yang satu ini, tetap di Rumah Demokrasi Smart Viewers. Terima kasih Smart Viewers, Anda tetap bersama kami dalam Rumah Demokrasi untuk segmen terakhir ya Pak Marta. Kita masih membahas mengenai ormas yang akan demonstrasi pada hari Jumat. Ormas yang melakukan demonstrasi ini sebelumnya sudah pernah mengadakan unjuk rasa dengan tujuan yang hampir sama, atau bahkan menurut Pak Marta sendiri, apa penyebab demonstrasi ini melebar dan dilakukan kembali dengan rencana yang lebih besar pada hari Jumat nanti? Kalau menurut saya sih kekuatannya, ya, sebab pada saat yang awal itu kekuatannya dikasih informasi pemerintah nggak mau dengerin. Jadi maka dengan kekuatan yang lebih besar itu diharapkan pemerintah atau bagian daripada penegak hukum tadi akan ngambil sikap dan memonitor, karena melibatkan rakyat. Negara kita kan negara demokrasi, peran serta rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, karena kekuatan rakyat menjadi dominan dalam satu negara. Maka apabila kejadian seperti ini, sehingga peran rakyat tadi memberikan satu bentuk pengawalan. Masyarakat tadi berharap apa yang terjadi dengan incumbent tadi itu ditujukan untuk dikawal sampai dengan sejauh mana permasalahan ini diselesaikan oleh pemerintah. Karena kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan, menurut informasi yang saya dapat, itu rakyat sendiri akan melakukan sikap untuk berbuat dalam rangka kalau pemerintah nggak mampu, rakyat dia ingin mengadili gitu loh. Mengenai pemerintah sendiri, Pak Presiden Joko Widodo kemarin sempat mengundang perwakilan dari MUI, MU, dan Muhammadiyah untuk membahas permasalahan tersebut. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi ini perlu mendapat perhatian besar dari sistem keamanan atau lain sebagainya. Apakah unjuk rasa ini akan berjalan aman atau bahkan bisa menjadi bumerang sendiri untuk pemerintah? Kalau menurut saya sih akan aman, ya, akan aman. Sebab di tokoh-tokoh yang dipanggil sama Jokowi itu sudah memberikan garansi terhadap orang-orang yang akan, karena yang terjun secara langsung berkaitan dengan demo besok itu adalah tokoh-tokoh atau orang yang mempunyai satu pengaruh yang kuat terhadap organisasi tersebut. Maka di dalam organisasi kan biasanya tokoh atau ulama, apabila dia melakukan sesuatu, dia bilang A untuk rakyat, dia bilang B untuk rakyat. Kalau misalnya dia bilang ketok palu suruh buat anarkis, jadilah itu. Tapi kalau seandainya tokoh tadi bilang menjamin jaminannya terhadap orang yang hadir pada saat yang diundang daripada Jokowi tadi, itu yakin tidak akan ada sesuatu yang menjadi langkah-langkah yang artinya anarkis nggak ada, sesuatu akan aman lah, aman terkendali. Semua terjamin keamanan dan keamanan dan nyamanan ya. Iya. Menurut Pak Marta sendiri, apakah tindakan atau langkah yang harus dilakukan Ahok? Tadi kita lihat dari sisi ormasnya sendiri, nah sekarang tindakan yang harus dilakukan oleh Ahok menanggapi hal tersebut. Sebetulnya kalau menurut kacamata saya, Ahok itu orangnya baik, ya. Sebab
dia memang sudah berbuat banyak untuk rakyat. Dia sudah berbuat banyak untuk masyarakat, terutama di DKI. Ya, artinya kecuali kalau dia nggak berbuat ya, boleh dia disalahin. Berbuat salah nggak berbuat salah, artinya macam buah si malakama ya, gitu loh. Nah, artinya Ahok itu kalau memang mungkin, saya pingin dia bersikap tegas, satu bersikap jujur bahwa apa yang dia lakukan itu karena dinilai daripada masyarakat. Bisakah misalnya dia bicara secara langsung di salah satu media televisi, ya, secara langsung bahwa apa yang diungkapkan oleh dia itu adalah sesuatu menjadi kesalahan dan dia minta maaf. Media nasional, apakah TVRI atau apa, dia menyampaikan permintaan maaf itu ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan sehingga kerukunan antar umat beragama terganggu hanya karena tutur kata dia gitu loh. Itu yang diharapkan sikapnya. Tapi di luar daripada proses hukum itu tetap berjalan, nah itu yang akan lebih menunjukkan bahwa dia sebagai orang ksatria, bangsawan, negarawan, bahwa dia berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab. Sedikit dari Pak Marta sendiri, apa yang seharusnya masyarakat ketahui mengenai demonstrasi pada tanggal 4 November ini sehingga tidak terprovokasi atau sampai melakukan tindakan anarkis? Nah, yang harus dipahami itu menurut saya di masyarakat bahwa bagaimana kejadian kronologis itu yang sebenarnya. Kebanyakan biasanya orang-orang yang ikut itu dia hanya mengukurnya dari sisi finansial. Mumpung ada kegiatan begini, dia dibayar, diberikan finansial, dia ikut saja, dikasih makan, dikasih minum segala macam gitu. Nah, kadangkala dia tidak tahu persoalan yang semestinya. Jadi artinya ketegasan terhadap hukum itu harus. Kalau dia merasa sesuatu yang keliru, dia anggap jalankan terhadap kekeliruan tadi, tapi kalau misalnya dia menganggap benar, jadi masyarakat itu jangan terprovokasi lah dengan apa yang dia dengar pemberitaan begini terus dia ikut-ikutan. Jadi sesuatu hal yang benar, katakanlah yang benar, sesuatu yang salah, katakanlah yang salah. Pak Marta, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Semoga demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 4 November hari Jumat nanti tidak mengganggu jalannya kampanye Pilkada 2017 dan tidak melakukan atau berpengaruh pada tindakan anarkis. Saya Alin Arestiani, undur diri, sampai jumpa di Rumah Demokrasi episode selanjutnya.